Assalamualaikum teman-teman, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Lady Ella Sartika dengan NIM 201404043. Di dalam video ini saya akan membahas tentang kedatangan Islam di Minangkabau. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nasir SSMA. Di dalam video ini saya akan membahas dua macam pokok bahasan. Yang pertama, keyakinan masyarakat Minangkabau sebelum Islam. Keyakinan yang pernah dianut masyarakat Minangkabau sebelum Islam yaitu Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Hal itu bisa ditemukan dalam catatan M.D. Mansur yang mengatakan bahwa masyarakat Minangkabau kuno memiliki kepercayaan khusus terhadap ruh-ruh nenek moyang serta tempat-tempat yang dianggap mereka keramat. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian animisme, dinamisme, dan totemisme. Apa itu animisme? Animisme adalah teori yang mengatakan bahwa segala objek alam ini bernyawa atau berjiwa, mempunyai spirit bahwa kehidupan mental dan fisik bersumber pada nyawa, jiwa, atau spirit. Yang kedua yaitu dinamisme. Menurut Condriston, dinamisme adalah suatu kepercayaan terhadap adanya sesuatu kekuatan yang sama sekali berbeda dengan kekuatan fisik. Kekuatan ini menonjol menyimpang dari hal yang biasa, luar biasa, dan adikuadrati. Dan yang ketiga yaitu totemisme. Apa itu totemisme? Totemisme adalah sistem agama di mana sesuatu dianggap sakral dan dijadikan sebagai simbol klan atau suku. Kepercayaan animisme dan dinamisme ini cukup lama dianut oleh masyarakat Minangkabau sebelum adanya pengaruh dari luar yang membawa paham keagamaan. Selanjutnya, kita akan membahas kepercayaan Hindu-Buddha sebelum datangnya Islam di Indonesia. Agama yang pertama kali dianut oleh masyarakat Sumatera adalah agama Hindu dan Buddha. Di Minangkabau sendiri, agama Hindu masuk pada abad ke-5 Masehi dan kemudian disusul oleh agama Buddha pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-10 Masehi. Agama ini dibawa oleh pendatang dari Hindustan, India, dan dibawa oleh kerajaan-kerajaan yang mengekspansi daerah Pulau Sumatera. Walaupun sudah dimasuki agama Hindu dan Buddha, pengaruh kedua agama ini tidak dapat menggeser adat sebagai pedoman dan aturan hidup masyarakat Minangkabau. Ada beberapa faktor penyebab kurangnya pengaruh Hindu dan Buddha di masyarakat Minangkabau. Yang pertama yaitu, kedua agama ini dibawa oleh kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang membawa misi penaklukan sehingga tidak mendapat respon positif dari masyarakat Minangkabau. Kedua yaitu adanya sistem kasta yang dianut oleh agama Hindu. Walaupun tidak terlalu berpengaruh kepada masyarakat Minangkabau, tetapi ada beberapa kepercayaan yang bercampur dengan adat masyarakat Minangkabau, yaitu seperti adanya kepercayaan akan penjelmaan makhluk yang telah mati atau reinkarnasi. Yang kedua yaitu penggunaan kemenyan dan dupa sebelum berdoa. Dan yang terakhir mengkultuskan suatu makam atau tempat dan berdoa di makam tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang kedua, yaitu masuknya Islam di Minangkabau. Yang pertama kita akan membahas teori masuknya Islam di Minangkabau. Teori masuknya Islam di Minangkabau sama dengan teori masuknya Islam di Nusantara. Berikut ada beberapa teori populer menjelaskan masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama yaitu teori Mekah atau teori Arab. Islam sudah hadir di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi dan berasal dari negara Arab. Teori ini dibangun dengan asumsi bahwa semenjak abad ke-7 Masehi, kawasan Indonesia sudah ramai dengan aktivitas perdagangan internasional yang melibatkan para pedagang muslim dari berbagai negara, contohnya yaitu negara Arab. Dan mazhab yang populer kala itu di Samudra Pasai adalah mazhab Syafi'i dan juga populer di negara Arab dan negara Mesir. Yang kedua yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Di dalam teori ini dikatakan bahwa agama Islam dibawa ke Indonesia oleh orang-orang Gujarat, India. Tokoh yang mendukung teori ini yaitu Snok Horaj dan J. Pijnapel. Ada beberapa kelemahan dalam teori ini yaitu
Masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sedangkan masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Dan saat Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Yang ketiga yaitu teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Adapun pencetus sekaligus pendukung teori Persia ini yaitu Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat. Mereka mengatakan bahwa agama Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah agama Islam yang dibawa oleh kaum Syiah Persia. Yang keempat yaitu teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Tokoh yang mencetuskan teori ini yaitu Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Yang kelima yaitu teori maritim. Teori maritim menyatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari kemampuan umat Islam dalam menjelajah samudra. Tokoh yang mencetus teori ini yaitu sejarawan asal Pakistan, yaitu N.A. Baloch pada tahun 1977. Dari teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa pengenalan agama Islam di Nusantara berlangsung sejak abad 7 Masehi hingga abad ke-13 Masehi. Yang kedua yaitu fase perkembangan Islam di Minangkabau. Islamisasi Minangkabau berlangsung dalam beberapa fase, yaitu A. Fase kedatangan dan pengenalan agama Islam yang terjadi pada abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Fase ini lebih cenderung mengarah kepada wilayah pantai timur Sumatera. Fase ini terlihat pasif karena tidak terlihat gejala dakwah Islam yang terstruktur, terlembaga secara baik, kecuali ada satu catatan tentang Syekh Burhanuddin Kuntu di Kampar pada abad ke-12 Masehi. Yang kedua yaitu fase penyebaran yang intensif. Fase intensifikasi penyebaran agama Islam ke Minangkabau terjadi pada abad ke-13 hingga abad ke-17 Masehi. Fase ini merujuk pada periode penyebaran Islam melalui pantai barat Sumatera. Fase ini ditandai dengan intensifnya penyebaran Islam oleh Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam. Di wilayah Minangkabau sendiri, puncak fase ini yaitu sepulangnya Syekh Burhanuddin dari Aceh dan kembali ke tempat asalnya yaitu Minangkabau untuk menyebarkan agama Islam. Yang ketiga yaitu fase pengajaran dan pelembagaan pengajaran agama Islam di Minangkabau. Semenjak kepulangan Syekh Burhanuddin, agama Islam hadir dalam bentuk yang lebih maju dan terajarkan dengan rapi. Yang terakhir yaitu fase pemurnian dan pembaharuan yang terjadi pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20 Masehi. Fase ini merupakan fase terpenting integrasi antara agama Islam dan adat Minangkabau. Fase ini dibagi dalam dua periode. Yang pertama yaitu periode pembaharuan gelombang pertama. Kedua yaitu periode pembaharuan gelombang kedua. Yang terakhir yaitu faktor yang memudahkan penyebaran Islam di Minangkabau. Menurut M. Sanusi Latif, ia menulis beberapa faktor yang memudahkan penyebaran agama Islam di Minangkabau, yaitu yang pertama melalui perdagangan, yang kedua yaitu adat Minangkabau, yang ketiga yaitu ajaran Islam, dan yang terakhir yaitu penyiaran Islam yang persuasif dan natural. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang kedatangan Islam di Minangkabau. Dengan berakhirnya pembahasan ini, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.